Assalamualaikum sahabatku. Ini kita mau berangkat ke pesantren Al-Fatah yang berada di Cilengsi. Ini kita lagi on the way ke daerah Cibubur nih sahabatku. Doakan ya kita selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Jazakallah khairan katsiran. Ini kita masuk melalui kota wisata Jalan Tembus. Nah, sahabatku, sebentar lagi kita akan nyampe nih di pesantren Al-Fatah. Ikutin terus ya perjalanan kita ke pesantren Al-Fatah. Nah, sahabatku, kita alhamdulillah sudah nyampe nih. Nah, ini ada namanya pesantren Al-Fatah. Assalamualaikum. Nah, sahabatku, sekarang saya sudah sampai di pesantren Al-Fatah Cilengsi. Sekarang kita sudah bersama dengan Kiai Haji Abdul Hidayat Khairoji. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin berbincang sedikit mengenai latar belakang berdirinya pondok pesantren ini. Pondok pesantren ini didirikan sejak rencananya tahun 1980. Kemudian sebenarnya rencananya itu di Jakarta, tapi karena keterbatasan modal dan kemudian mencari lokasi, dapatnya di Pasir Angin Cilengsi. Itu sejak tahun 80. Belum ada listrik, belum ada jalan masuk kemari, jadi masih udik. Angkot aja tawarannya kalau nawarkan penumpang udik, berarti masih udik sekali. Dia nggak ada aspal ya Pak Kiai? Nggak ada jalan. Jangankan aspal ya, jalan saja harus melewati jalan setapak bekas sapi gerobak. Itu awalnya pada tahun 80. Alhamdulillah sampai hari ini ya seperti yang Anda saksikan, banyak ya dengan Allah ada perkembangan. Alhamdulillah. Nah, siapa pendirinya Pak Kiai? Kalau pendirinya kita secara kolektif, tapi pertama kali itu pimpinannya adalah imam kita Haji Muhyiddin Hamidi. Sudah dibantu oleh para ustadz yang lain. Pondok pesantren ini kayaknya sepertinya luas ya Pak Kiai. Berapa sih luasnya Pak Kiai? Kalau lokasinya cuma 5.000 meter setengah hektar untuk masjid, asrama dan madrasah. Misi visinya pondok pesantren ini apa Pak Kiai? Saya kira hampir sama ya semua pondok pesantren, tapi intinya adalah kita ingin ikut serta untuk mencerdaskan bangsa yang beriman, yang bertakwa dan berakhlakul karimah, tentu saja berpengetahuan, ilmu pengetahuan. Ya, pondok ini dibangun memang tidak seperti dibangunnya sebuah pendidikan dengan persiapan modal yang memadai, tapi kita secara bertahap seperti riwayat-riwayat kebanyakan pondok pesantren. Dimulai dari sebuah musola 8 kali 9 meter, kemudian berdindingkan triplek pada tahun 80 dari santri yang beberapa orang saja. Alhamdulillah sekarang sudah berkembang hampir di seluruh pulau-pulau besar di Indonesia. Oh, banyak ya Pak Kiai? Ya, cabangnya? di
Di sini ada di Sukabumi, kemudian di Cilacap, di Wonogiri, di Meranggen, sampai ke Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Flores, dan bahkan di Ambon, Ternate, itu Al-Fatah juga namanya, sebagai pengembangan dari pondok pesantren. Wah, sahabatku, Masya Allah ya, pondok pesantren ini ternyata cabangnya sudah banyak di seluruh Indonesia. Kalau di luar negeri ada Pak Kiai? Di luar negeri belum, sedang dirintis di Filipina, kemudian di Malaysia, dan mudah-mudahan di Thailand karena kita sudah sering datang di sana, ada channelnya. Kemudian di Nigeria itu sudah kita rencanakan pengembangan dari Masya Allah. Tuh sahabatku, yuk kita yampir ke sini, lihat ya pondok pesantren di sini. Dan banyak yang belum tahu kan pondok pesantren Al-Fatah, dan sarana prasarana di sini apa aja Pak Kiai? Di sini masjid tentu sebagai sentral kegiatan. Selain ibadah 5 waktu hampir penuh, masjid itu tidak hanya waktu Jumatan, tapi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan malam masih digunakan pada isya itu oleh anak-anak yang menghafal Al-Quran sampai jam 10. Nanti jam 3 itu ada terdengar suara adzan. Kalau orang nggak tahu, dia akan mengatakan kok subuh jam 3, padahal itu adzan awal. Artinya adzan awal itu ditandai dengan dibangunkannya anak-anak santri untuk tahajud qiyamul lail. Berarti ini masjidnya nggak pernah sepi ya Pak Kiai ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kegiatan-kegiatan di pondok pesantren ini apa aja sih Pak Kiai? Di pondok di sini ada, selain biasa kita sebut pondok pesantren reguler, artinya mengikuti pelajaran sekolah dari pagi jam 7 sampai jam setengah 12, kemudian istirahat untuk persiapan sholat zuhur. Sesudah zuhur masih ada satu pelajaran lagi, kemudian mereka istirahat, makan siang istirahat, kemudian pada asar dimulai lagi ada pelajaran kajian kitab, ada juga ekstrakurikuler seperti karate, kemudian olahraga lainnya. Nanti dilanjutkan pada maghrib, mereka mempersiapkan hafalan untuk disetorkan besok pagi. Itu selanjutnya. Dan di sini selain reguler tadi, pondok pesantren mengikuti kurikulum tepat, kemudian lokal, juga ada tahfidzul Quran. Wah, Masya Allah ya. Quran. Ada muslimin dan juga ada muslimat. Bahkan gedungnya ini kemarin belum lama, dalam beberapa tahun yang lalu, itu dijariahkan dari Ibu Sri Sutrisno. Wah, Masya Allah. Itu muslimat. Jadi di 2 tingkat, kemudian lokalnya ada 3. Musliminnya juga melihat muslimin waktu itu masih di atas masjid. Kemudian seorang yang datang kemari juga ingin membangun seperti yang dibangun oleh Bu Sri Sutrisno. Maka dibangun oleh 1 orang untuk asrama muslimin. Untuk kegiatannya kan ada bahasa Arab, terus kemudian ada bahasa Inggris juga Pak? Ada bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya kira mungkin kalau sekarang sudah merata ya pondok-pondok pesantren, tapi unggulan kita adalah pada tahfidz Quran. Oh, oke. Tahfidzul Quran. Kemudian kita memfasilitasi, walaupun mereka sudah lulus dari aliyah, kita juruskan, kita fasilitasi yang mengambil umum bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, universitas, dan sudah banyak juga yang IPB, ITB, Gajah Mada, UI, itu yang mengambil umumnya. Kalau mengambil agamanya, kita arahkan ya kalau nggak ke Madinah, ke Mekah, ke Mesir, atau ke Sudan dan sebagainya. Dan banyak mahasiswa kita yang kita kirim di sana. Berarti pesantren ini bisa menyalurkan ke luar negeri juga ya Pak Kiai? Iya, yang sudah ada, bahkan ke Kairo banyak sampai kita, ke Madinah juga, ke Sudan, bahkan ke Palestina. Masya Allah, ke Palestina Pak Kiai? Di Gaza. Masya Ada Allah. 2-3 mahasiswa kita yang ada di sana.
Wah, alhamdulillah ya, luar biasa ya sahabatku ya. Nah, bagaimana nih cara agar para santri tidak tenggelam dalam persaingan serba digital ini, Pak Kiai? Ya, ini memang sebuah peluang tapi juga sebuah tantangan. Saya kira semua, bukan hanya dunia pendidikan, bahkan masyarakat Indonesia pasti selain mendapat dampak positifnya, juga negatifnya. Pengaruh dari telekomunikasi atau internet ini hanya saja kita kendalikan di sini larangan membawa HP untuk anak-anak kita. Wah, tuh sahabatku, dilarang membawa HP di sekolah di pesantren ini. Kemudian apa lagi, Pak Kiai? Ya, kita ada kesantren itu yang mengontrol anak-anak waktu siang, waktu malam, membangunkan mereka tidur, memberikan arahan-arahan, ketertiban, disiplin dan sebagainya. Namanya kesantren. Pesantren itu dibantu oleh kedua-dua kelompok, namanya mudabir dan mudabiroh. Untuk laki-laki mudabir, kalau untuk asrama muslimah itu ada mudabirah. Dia yang selalu mengawasi 24 jam. Oh, ada pengawasnya ya, Pak Iya, Kiai? mendampinginya. Oke. Kalau ketemu dengan orang tua boleh nggak, Pak Kiai? Kalau misalnya sahabat-sahabatku mau menitipkan, menyekolahkan ke anak-anaknya di pesantren ini, Iya, pasti tentu. orang tuanya pada nanya nih. Iya, gimana? tentu saja boleh, cuma kan diatur waktunya. Biasanya wali murid itu datang hari Minggu. Tentu di luar jam pelajaran boleh, tapi sementara ada Kopat Kapit ini sementara dibatasi supaya membatasi hal-hal yang tidak terlalu sering. Biasanya kalau hari Minggu itu mesti ramai kan, ibu-ibunya pada datang kemari, kemudian ini kita batasi sementara karena situasinya. Oke. Kalau lingkungan di sekitar sini bagaimana dengan efeknya berdirinya pondok pesantren ini, Pak Kiai? Iya, sejak dulu kita mulai pondok pesantren ini juga pondok masyarakat. Maksudnya kita mencoba memberikan edukasi kepada masyarakat. Dulu waktu awal-awal kita masuk ke sini, mohon maaf, agama itu masih minim. Bahkan kita masih jumpai ibu-ibu pakai telanjang dada, kemudian WC-nya entah di mana, di kebun-kebun, dan masih ada pemuda kuburan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan adanya pondok pesantren ini, mereka sudah rata-rata pakai hijab. Kemudian dia sudah meminta belajar ngaji Al-Quran, sehingga ada kelompok-kelompok pengajian ibu-ibu. Dan setiap tahun kita mengadakan tabligh akbar di sini, yaitu kita kumpulkan dari pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia yang terjangkau, kemudian mengundang masyarakat semua lapisan, sehingga penuh sampai parkir itu sampai pinjam lokasinya areal pabrik-pabrik yang ada di sekitar. Berarti penduduk sekitar ikut ya, Pak Kiai, ikut berkecimpung di sini ya, anak-anaknya disekolahkan di sini. Betul. Ya, Pak Kiai. Karena kita juga ada mengarahkan pada alumni Al-Fatah ini untuk care dan peduli terhadap masyarakat, terutama ketika ada bencana. Maka kita sebut UWAR. Apa tuh, Pak Kiai? Al-Fatah Rescue. Tuh, UWAR. Ukhuwah Al-Fatah Rescue. Dan ini sejak mulai dulu ada tsunami di Aceh tahun 2004. Masya Allah. Jadi kita kirim 250 alumni dan pemuda yang di Al-Fatah. Bahkan kita difasilitasi oleh Menpora Pak Adi Aksan dulu, dengan satu pesawat Adam Air. Jadi ada kita kirim selama 3 bulan. Kemudian juga di Padang, di Jogja, tempat di Jogja, di Pangandaran, dan termasuk yang belakangan ini di Lombok dan Palu. Oh, jadi ada
yang membantu untuk dana sosialnya ya Pak Kiai ya? Iya, kalau kegiatan sosial maksudnya. Kegiatan sosial kita kerjasama dengan masyarakat, bahkan kita kerjasama dengan Mercy untuk membangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Sahabatku, selanjutnya yuk kita lihat program lainnya dari pesantren ini. Di sini juga ada program ketahanan pangan loh. Yuk kita lihat. Para pemirsa, kita sampai di kebun ketahanan pangan pesantren Al-Fatah. Yang kita selenggarakan kebun ini memang dalam rangka mempertahankan swasembada pangan walaupun sifatnya sangat kecil. Tapi ini sebagian dari sekian puluh kebun kita yang tersebar di Indonesia. Yang saat ini kita tanami adalah cabai. Tapi sebetulnya ini sudah beberapa kali terjadi penanaman. Kemarin kita terong ya Pak ya. Kemudian setelah itu sawi, kangkung dan sebagainya. Nah, kita punya tenaga ahli ini, beliau ini alumni SPMA, mungkin akan menjelaskan soal kebun ini. Beliau namanya adalah Pak Iman Fauzi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah pada sekitar bulan April ya, saya dipanggil imam dalam rangka ketahanan pangan. Adapun langkah yang saya lakukan karena emang kita berada di Cilengsi ya. Waktu itu kita tanam sawi, kangkung, terus kita pembibitan ya. Ada 3 tempat ya buat pembibitan. Yang kita lakukan adalah pembibitan cabai, tomat, dan terong ya. Ini adalah yang kedua. Pertama 2000 pohon, alhamdulillah udah laku semua. Sebagian warga pesantren rata-rata punya pohon, ada yang 4, ada yang 5. Emang kita harapkan seperti itu. Pesan pertama banyak yang repeat ya, minta repeat bibit kembali gitu. Dan insya Allah kita siap menerima orderan yang mau bibit cabai, terong, tomat. Kalau order mungkin minimal 500 kita siapin. Insya Allah kita asal ada waktu kapan mau ditanam di lapangan, insya Allah kita siap. Oke sahabatku, demikian liputan The Syariah di pesantren Al-Fatah. Jangan lewatkan liputan kami berikutnya ya. Pasti akan lebih menarik dan penuh informasi-informasi yang menambah wawasan kita mengenai dunia syariah. Jazakallah khairan katsiran. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Jazakallah khairan katsiran.